dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel Aci Ibnu Yazid. Dan klik tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu demi waktu bergulir, malam demi malam berganti. Hari ini, malam ini kita sudah berada di malam ke-28 di bulan suci yang mulia ini. Harapan kita tentunya semoga kita semua ini mampu menyisihkan waktu kita, mewarnai waktu kita dengan ibadah-ibadah positif di bulan suci yang mulia ini. Apalagi di akhir-akhir ini banyak godaan. Ibu-ibu digoda bikin kue di dapur, itu godaan itu. Bapak-bapak juga digoda, pikirkan baju apa yang kita pakai ini, baju apa yang dipakaikan kepada anak istri kita, itu semua godaan. Jangan sampai godaan-godaan seperti ini menghalangi kita untuk menyisihkan waktu kita untuk sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih di masjid. Memikirkan perlunya ada kue, itu mesti, karena kita akan kedatangan tamu. Islam mengajarkan kepada kita hormati tamumu, karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Ajaran Islam itu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyukrim daifahu, muliakan tamunya. Maka salah satu bentuk memuliakan tamu, jangan biarkan ada orang yang masuk ke rumah kita pulang kering tenggorokannya. Minimal ada air putih, apalagi kalau itu suasana Idul Fitri, sudah menjadi tradisi. Begitu juga memikirkan apa yang kita pakai, melaksanakan ibadah, bergembira ria, karena memang Idul Fitri itu adalah hari raya, hari kemenangan. Kemenangan bagi mereka yang telah membersamai Ramadan dengan ibadah-ibadah yang positif. Wajib kita, harus kita betul-betul maksimalkan apa yang bisa kita berikan untuk merayakan perayaan tersebut. Hanya saja jangan sampai, ini catatannya, jangan sampai hal seperti itu menjadi penghalang kita yang tadinya kita masih sempat baca Quran 1 lembar 2 lembar, tapi semakin di belakang makin waktu kita tidak ada untuk Al-Quran. Jangan sampai waktu demi waktu semakin menipis, kue-kue yang kita pikirkan ini menghalangi kita datang ke masjid. Pakaian-pakaian yang kita rencanakan mau pakai menghalangi kita. Kita mau cari uang bagaimana caranya punya pakaian baru, menghalangi kita. Karena mereka ini bukan sesuatu yang wajib, hanya pelengkap saja. Jadi dalam Islam ada istilah tingkatan kebutuhan, mana yang sifatnya darurat, mana yang sifatnya hajiat, mana yang sifatnya tahsiniat. Maka jangan sampai hal-hal seperti itu melalaikan kita untuk memanfaatkan waktu kita. Karena 2 hari lagi Ramadan akan tinggal cerita. Ramadan 1443 ini akan tinggal cerita. Begitupun kita juga. Kita ini akan bercerita tentang Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tapi Ramadan tahun depan 1440 Hijriah insya Allah datang. Tapi kita bisa jadi tinggal cerita. Bisa jadi tinggal cerita. Nah, maka jangan sampai hal seperti ini melalaikan kita. Hadirin
rahimakumullah. Maka ada suatu makalat dari ulama kita yang mengatakan bahwa i'mal li dunyaka ka'annaka i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah untuk duniamu sesuai dengan lamanya engkau tinggal di dalam dunia itu. Jadi mencari rezeki itu wajib itu, Pak. Bagaimana kita hidup ya, tidak menjadi beban orang lain itu wajib kita usahakan. Ya, tapi ingat biqadri maqamika fiha, sesuai dengan lamanya kita tinggal di dunia ini. Kira-kira orang tinggal di dunia ini, apalagi manusia zaman modern ini usianya rata-rata semakin pendek. Belum keriput kulitnya sudah lanjut ke alam berikutnya. Jadi paling kita hidup itu 63 paling maksimal. Tadi sholat Jumat kita ada sholat gaib umurnya 90 tahun. Yang orangnya di Jawa, kita diminta sholat gaib 90 tahun. Wafat hari Jumat bulan suci Ramadan. Luar biasa amal-amal orang seperti ini. Jadi diwafatkan pada bulan Ramadan bertepatan hari Jumat. Usianya 90 tahun. Yang seperti ini jarang, Pak. Jarang. Pasti ada amalia-amalia tertentu yang dilakukan orang-orang seperti ini. Allah berikan kado. Dicabut nyawanya di bulan Ramadan. Bertepatan hari Jumat. Usianya juga sudah 90 tahun. Jarang itu, Pak. Luar biasa bonusnya. Jadi sisa kita hidup di dunia ini silakan berusaha. Tapi jangan sampai, Pak, kita melewatkan persiapan kita untuk akhirat. Maka lanjutan makalah ini mengatakan wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha. Beramal untuk akhiratmu juga sesuai dengan lamanya engkau tinggal di akhirat. Perbandingan hidup kita di dunia dan di akhirat itu antara perbandingan lautan samudra dengan setetes air yang ketika jari kita celupkan ke laut itu lalu kita angkat, air yang menetes itulah usia kita di dunia. Sedangkan samudra yang begitu luas itu yang tak mungkin ada cerita akan kering, itulah akhirat. Nah, maka kira-kira kalau kita mau bagi 24 jam ini, maka wajar ya. Wajar sekali kalau kita sangat memperhatikan bekal akhirat kita. Hanya saja ini tadi, tidak sedikit di antara kita yang tergoda memprioritaskan hal yang sifatnya bukan sebagai darurat, tapi hanya hajiat atau tahsiniat. Hadirin rahimakumullah. Maka di mimbar ini saya ingin berwasiat kepada saya pribadi dan kita semua, mari kita ya betul-betul sisihkan waktu kita di akhir Ramadan ini, karena kita tidak tahu ya kapan dan di mana Allah mencabut nyawa kita. Hadirin rahimakumullah. Ulama kita berpesan memberikan gambaran ya, tentang hari raya, hakikat hari raya. Laisal idu liman labisal jadidu wa innamal idu liman ta'atuhu tazidu. Hari raya itu bukanlah ketika kita memakai pakaian baru. Wa innamal idu liman ta'atuhu yazidu. Tapi hari raya, hakikat hari raya adalah mereka yang ketaatannya bertambah. Ini satu. Hari raya itu kalau ketaatan kita bertambah. Mungkin kemarin solat berjamaah kita masih belum 5 waktu. Upayakan Ramadan nanti lewat, kita tetap istiqomah berjamaah di masjid ini. Bisa di masjid lain juga, Pak. Pokoknya berjamaah itu di mana saja, asal masjid. Karena kalau di rumah itu bukan berjamaah namanya, ngumpul. Hadirin rahimakumullah. Kemudian laisal idu liman tajammala bil malbusi wal markubi. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian-pakaian yang indah, kendaraan-kendaraan yang mewah. Wa innamal idu liman gufirat lahuz zunubu. Tapi hari raya sesungguhnya adalah mereka yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita kejar ini. Upayakan kita di bulan Ramadan terakhir ini minta betul Allah ampuni kita. Kenapa begitu penting ampunan itu? Kalau Allah ampuni kita, rezeki kita mudah, Pak. Tidak sedikit orang itu terhalang rezekinya karena dosanya yang begitu banyak. Makanya disyariatkan istighfar. Dosa kita itu menjadi penghalang rezeki kita. Jadi kalau rezeki kita lagi bermasalah, perbanyak istighfar. Bisa jadi rezeki itu terhalang karena dosa kita yang menyebabkan itu terjadi. Nah, maka makalat ini mengatakan hari raya itu bukan
bukan karena kita memakai pakaian baru, memiliki kendaraan yang mewah, tapi hari raya adalah mereka yang dosa-dosanya diampuni. Jadi tadi ketaatannya bertambah, dosanya diampuni. Kemudian yang ketiga, laisal idu liman tajammala, laisal idu liman akalal ma'kulat wat ta'amat. Hari raya itu bukan dengan makanan-makanan yang serba lezat, serba nyaman. Wa innamal idu liman taubatuhu makbulatun wa baddalat sayyi'atuhum hasanat. Hari raya itu adalah milik mereka yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia mengganti keburukannya dengan kebaikan. Maka itu tanda bahwa dia berhari raya. Hadirin rahimakumullah, 3 poin ini mudah-mudahan bisa kita cermati dengan baik. Ketaatan kita bertambah, dosa kita diampuni oleh Allah dan kita bertaubat, taubat kita diterima dan tandanya taubat kita diterima, keburukan yang kemarin kita kerjakan berganti dengan kebaikan. Berarti itulah hari raya. Hadirin rahimakumullah. Suatu ketika Imam Ali karramallahu wajhah datang seorang tamu ke rumahnya. Diketuk pintunya Imam Ali. Assalamualaikum ya Amiral Mukminin. Assalamualaikum wahai pemimpin para orang-orang beriman. Imam Ali. Kemudian orang itu ketika masuk melihat Imam Ali, akalal khubza al-hushkar. Lagi makan roti yang tidak ada sayurnya. Karena orang Arab itu Pak kalau makan roti ada sayurnya. Ini roti kering yang dimakan. Lalu orang ini berkata, ya Amiral Mukminin, hadza yaumul idun wa anta ta'kulu khubza. Ini hari raya. Kenapa engkau makan roti kering? Ya maunya, kan namanya hari raya Pak. Hari raya itu ya banyak makanan yang mewah-mewah. Tapi ini Amirul Mukminin, justru makanannya sederhana sekali, roti kering. Lalu apa jawaban Imam Ali kepada tamunya itu? Hadzal yaumu yaumu idin. Hari ini memang hari raya. Wa gadan lana yaumu idin. Besok juga hari raya. Wa kullu yaumin. Setiap hari la nusillaha fihi fahuwa lana idun. Setiap hari yang ketika seseorang itu tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka itu adalah hari raya. Saya ulangi Pak. Kullu yaumin la nusillaha fihi fahuwa lana idun, kata Imam Ali. Setiap hari yang berlalu ini, ketika hari itu kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka itu adalah hari raya. Jadi Imam Ali memandang hari raya itu bukan pas lebaran, tapi hari raya adalah ketika satu hari itu kita lewati, kita tidak menjerumuskan diri kita dalam kemaksiatan, maka itulah hari raya. Mudah-mudahan Ramadan berlalu tapi sifat takwa kita tidak hilang. Ramadan akan pergi dan itu pasti, tapi mudah-mudahan istiqomah kita untuk selalu menambah bekal kita, utamanya solat berjamaah bagi laki-laki kita pertahankan. Ramadan boleh pergi, Ramadan boleh tidak kelihatan, tapi jangan sampai kita semua, utamanya laki-laki, tidak kelihatan lagi di masjid. Hadirin rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan saya atas nama pribadi mungkin selama kurang lebih 9 hari diamanahkan di masjid ini memberikan tausiah. Jika sekiranya ada kata maniak kanak-kananku Pak yang bermasalah, kurang nyaman, kurang enak, mohon dimaafkan. Kami hanya manusia biasa. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.